Kita tahu bahwa bulan bergerak mengitari bumi. Bulan dan bumi sama-sama memiliki gaya gravitasi yang mendekatkan kedua benda langit tersebut. Hal ini sesuai dengan hukum fisika yang menyebutkan bahwa jika dua benda yang memiliki massa saling berdekatan, akan terjadi gaya tarik-menarik yang berusaha mendekatkan kedua benda tersebut. Bumi dan bulan merupakan benda langit yang sudah berusia sangat tua, yaitu sekitar 4,5 miliar tahun. Jika keduanya tarik-menarik akibat gaya gravitasi, seharusnya bulan sudah tertarik ke bumi sejak sekian lama. Mengapa sampai sekarang kita masih dapat melihat bulan mengitari bumi dengan teratur? Sebenarnya, apa saja gaya yang terlibat dalam gerakan bulan saat mengitari bumi? Kita akan membahasnya dalam pembelajaran gerak melingkar berikut ini. Sebuah benda bergerak lurus jika gaya totalnya bekerja searah dengan gerak benda tersebut di lintasan lurus atau mendatar. Agar suatu benda dapat bergerak di lintasan melingkar atau bergerak secara melingkar, benda tersebut membutuhkan gaya lain yang disebut gaya sentripetal atau Fs. Gaya sentripetal adalah gaya yang arahnya selalu menuju titik pusat lintasan melingkar. Jika sebuah benda bergerak menuju suatu arah dan menerima gaya sentripetal secara tegak lurus terhadap arah gerakannya, benda tersebut akan bergerak dengan membentuk suatu lengkungan. Jadi, benda tersebut akan bergerak dalam sebuah lintasan yang berbentuk lingkaran. Gerakan bulan mengitari bumi adalah contoh penerapan gaya sentripetal. Bumi mengeluarkan gaya sentripetal ke bulan berupa gaya gravitasi atau Fg. Sedangkan, bulan memiliki arah gerakannya sendiri yang tegak lurus terhadap arah gaya gravitasi bumi tersebut. Beberapa contoh gerakan lainnya yang menerapkan gaya sentripetal adalah gerakan jarum jam, gerakan roda, dan gerakan kincir-ria. Gerakan-gerakan seperti ini akan disebut gerak melingkar beraturan atau disingkat GMB. Gerak melingkar beraturan adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan melingkar dengan kecepatan tetap. Kecepatan ini disebut sebagai kecepatan linear atau tangensial yang disimbolkan dengan V. Besar kecepatan linear pada benda yang mengalami GMB selalu tetap, tetapi arahnya selalu berubah dan menyinggung lintasan yang berbentuk lingkaran. Arah kecepatan linear selalu tegak lurus terhadap garis yang ditarik dari titik pusat lintasan melingkar ke titik tangkap vektor kecepatan pada saat itu. Sementara itu, arah percepatan sentripetal atau AS selalu menuju titik pusat lintasan melingkar sehingga tegak lurus terhadap arah vektor kecepatan linear atau V. Dalam gerak melingkar beraturan, terdapat besaran-besaran penting yang perlu kita pahami. Besaran-besaran tersebut meliputi periode yang disimbolkan dengan T besar, frekuensi yang disimbolkan dengan F, perpindahan sudut yang disimbolkan dengan delta theta, kecepatan linear yang disimbolkan dengan V, dan kecepatan sudut yang disimbolkan dengan omega. Penjelasan tiap besaran tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, periode atau T besar dan frekuensi atau F. Sebuah benda yang mengalami GMB akan kembali ke posisi awalnya pada saat tertentu. Dengan memperhatikan sebuah titik pada lintasan sebagai tanda posisi awal gerak, sebuah benda yang telah melakukan satu putaran penuh akan kembali atau melewati posisi semula. Besaran yang terkait dengan putaran penuh tersebut adalah periode dan frekuensi. Periode menyatakan waktu yang diperlukan benda untuk menempuh satu putaran. Secara matematis, periode dinyatakan dengan persamaan berikut. T besar sama dengan T kecil dibagi N. Sementara itu, frekuensi menyatakan banyaknya putaran yang ditempuh benda tersebut dalam 1 sekon. Secara matematis, frekuensi dinyatakan dengan persamaan berikut. F sama dengan N dibagi T kecil. Satuan yang ditetapkan untuk frekuensi adalah Hertz, yang disimbolkan dengan Hz. Berdasarkan persamaan tersebut, kita dapat melihat hubungan antara periode dan frekuensi. Keduanya bersifat kebalikan satu sama lain. Secara matematis, kita dapat menuliskan persamaannya seperti berikut. T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T.
Perhatikan contoh soal berikut. Jika sebuah roda berputar dengan frekuensi 2 putaran per sekon atau hertz, berapa lama waktu yang dibutuhkan roda tersebut untuk melakukan satu putaran penuh? Diketahui, F sama dengan 2 hertz. Ditanya, berapa periodenya? Jawab, T sama dengan 1 per F. T sama dengan 1 per 2 sekon. Jadi, periode roda sebesar 1 per 2 sekon. Kedua, perpindahan sudut delta theta. Benda yang mengalami gerak melingkar akan menempuh sudut putar sebesar theta. Perpindahan sudut adalah besar sudut yang disapu oleh sebuah garis radial atau jari-jari lingkaran dari posisi awal garis theta 0 ke posisi akhir garis theta. Secara matematis, perpindahan sudut dinyatakan dengan persamaan berikut. Delta theta sama dengan theta dikurangi theta 0. Kita tetapkan perpindahan sudut bernilai positif atau lebih dari 0 jika arah sapuan garis radial atau jari-jarinya berlawanan dengan arah pergerakan jarum jam. Sebaliknya, jika arah sapuan garis radial atau jari-jarinya searah dengan pergerakan jarum jam, perpindahan sudut bernilai negatif atau kurang dari 0. Satuan sudut dalam sistem satuan internasional adalah radian. Besar perpindahan sudut delta theta dalam radian didefinisikan sebagai perbandingan panjang suatu kurva pada lintasan melingkar atau panjang busur dari suatu juring terhadap jari-jari lintasan melingkar. Secara matematis, delta theta sama dengan S dibagi R. Sudut yang dibuat satu putaran penuh adalah 360 derajat. Sedangkan panjang keliling lintasan melingkar adalah K sama dengan 2 pi R. Jadi, panjang busur yang dibuat dalam sebuah lingkaran akan bernilai 2 pi kali lipat dari panjang jari-jarinya. Secara matematis, 360 derajat sama dengan 2 pi rad. Artinya, satu lingkaran penuh mempunyai sudut sebesar 360 derajat atau 2 pi rad. Diketahui besar sudut satu rad dalam satuan derajat adalah sekitar 57,3 derajat atau satu rad sama dengan 57,3 derajat. Ketika besaran sudut diketahui, misalnya sebesar alfa derajat, kita dapat mengonversi besar sudut alfa derajat ke theta rad dengan persamaan berikut. Theta rad sama dengan alfa derajat dikali 2 pi rad dibagi 360 derajat. Theta rad sama dengan alfa derajat dikali pi rad dibagi 180 derajat. Konversi sebaliknya dari theta radian ke alfa derajat dapat dilakukan dengan persamaan berikut. Alfa derajat sama dengan theta rad dikali 360 derajat dibagi 2 pi rad. Alfa derajat sama dengan theta rad dikali 180 derajat dibagi pi rad. Adapun nilai pi dalam notasi tersebut kira-kira sebesar 22/7 atau 3,14. Ketiga, kecepatan linear atau V. Kecepatan linear adalah hasil bagi antara panjang kurva lintasan yang ditempuh benda dan selang waktu tempuhnya. Untuk menghitung nilai ini, kita dapat memanfaatkan satuan periode dan frekuensi yang telah kita temukan sebelumnya. Ingatlah kembali bahwa keliling lingkaran atau panjang lintasan yang akan ditempuh benda dalam satu putaran penuh adalah 2 pi R. Sementara itu, waktu yang diperlukan suatu benda untuk menempuh satu putaran penuh dinyatakan sebagai periode dan dilambangkan dengan T. Dengan demikian, kita dapat menyatakan kecepatan linearnya menggunakan persamaan berikut. Kecepatan linear sama dengan panjang lintasan dibagi waktu tempuh. V sama dengan 2 pi R dibagi T besar. Satuan kecepatan linear adalah meter per sekon karena merupakan hasil bagi antara panjang lintasan dalam satuan meter dan waktu tempuh dalam satuan sekon. Sementara itu, besaran frekuensi dinotasikan dengan F sama dengan 1 per T. Dengan demikian, kita juga dapat menyatakan kecepatan linear dengan persamaan berikut. V sama dengan 2 pi R dibagi T besar. V sama dengan 2 pi R dikali 1 dibagi T besar. V sama dengan 2 pi R F. Keempat, kecepatan sudut omega. Dalam GMB, kita juga dapat mendefinisikan kecepatan sudut atau kecepatan angular.
kecepatan sudut adalah besar perpindahan sudut yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Untuk benda yang melakukan gerak satu putaran penuh, kita sudah ditetapkan bahwa besar perpindahan sudut yang ditempuhnya adalah 2 pi rad. Dan waktu tempuhnya dalam satu putaran adalah periodenya. Dengan demikian, kita dapat menyatakan kecepatan sudut omega dalam gerakan melingkar beraturan dengan persamaan berikut. Kecepatan sudut sama dengan besar perpindahan sudut dibagi waktu tempuh. Omega sama dengan 2 pi dibagi T besar. Satuan kecepatan sudut adalah radian per sekon karena merupakan hasil bagi antara besar perpindahan sudut dalam satuan radian dan waktu tempuh dalam satuan sekon. Sementara itu, besaran frekuensi dinotasikan dengan F sama dengan 1 per T besar. Dengan demikian, kita juga dapat menyatakan kecepatan sudut dengan persamaan berikut. Omega sama dengan 2 pi dibagi T besar. Omega sama dengan 2 pi dikali 1 dibagi T besar. Omega sama dengan 2 pi F. Persamaan kecepatan sudut omega juga dapat dinyatakan dalam persamaan kecepatan linear berikut. V sama dengan 2 pi R dibagi T besar, V sama dengan 2 pi dibagi T besar dikali R. Karena omega sama dengan 2 pi dibagi T besar, kita dapat menyubstitusikan nilai tersebut ke dalam persamaan berikut. V sama dengan omega dikali R. Agar lebih memahami kecepatan linear dan kecepatan sudut, perhatikan contoh berikut ini. Janet sedang berolahraga mengendarai sepeda di lapangan yang lintasannya berbentuk lingkaran selama 1 jam. Dalam waktu tersebut, Janet telah melakukan 120 putaran. Tentukan periode, frekuensi, kecepatan linear, dan kecepatan sudut jika lintasan tersebut memiliki diameter sepanjang 20 meter. Diameter sama dengan 20 meter, sehingga jari-jari lintasan sebesar 10 meter. Waktu sama dengan 1 jam sama dengan 3.600 sekon. Banyaknya putaran sama dengan 120 putaran. Ditanya, berapa periodenya, berapa frekuensinya, berapa kecepatan linearnya, berapa kecepatan sudutnya, jawab, berapa periodenya? Periode dapat kita hitung dengan persamaan berikut. T besar sama dengan T kecil dibagi N. T besar sama dengan 3.600 sekon dibagi 120. Hasilnya adalah 30 sekon. Jadi, periode dalam gerak melingkar beraturan yang dilakukan Janet sebesar 30 sekon. Selanjutnya, berapa frekuensinya? Frekuensi dapat kita hitung dengan persamaan berikut. F sama dengan 1 dibagi T besar. F sama dengan 1 dibagi 30 sekon. F sama dengan 1/30 Hz. Jadi, frekuensi pada gerak melingkar beraturan dari sepeda yang dikendarai Janet sebesar 1/30 Hz. Kemudian, berapa kecepatan linearnya? Kecepatan linear dapat kita hitung dengan rumus V sama dengan 2 pi R per T besar atau V sama dengan 2 pi RF. Sekarang, kita akan menghitung kecepatan linear dengan periode, sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. V sama dengan 2 pi R dibagi T besar. V sama dengan 2 dikali pi dikali 10 meter dibagi 30 sekon. V sama dengan 20/30 pi meter per sekon. V kira-kira sama dengan 2/3 dikali 3,14 meter per sekon. Hasilnya kira-kira sama dengan 2,09 meter per sekon. Jadi, kecepatan linear Janet ketika mengendarai sepeda tersebut kira-kira sebesar 2/3 pi meter per sekon atau sekitar 2,09 meter per sekon. Kemudian, kecepatan sudut atau omega dapat kita hitung dengan persamaan omega sama dengan 2 pi per T besar. Atau, omega sama dengan 2 pi dikali F. Karena kita telah mengetahui nilai kecepatan linearnya, kita dapat menggunakan persamaan berikut. V sama dengan omega dikali R. Kita pindahkan ruas omega dan V sehingga omega sama dengan V dibagi R. Omega kira-kira sama dengan 2,09 meter per sekon dibagi 10 meter. Hasilnya kira-kira sebesar 0,209 rad per sekon.
Hasil ini kita bulatkan menjadi 0,21 rad per sekon. Jadi, kecepatan sudut atau omega Janet ketika mengendarai sepeda tersebut sebesar sekitar 0,21 rad per sekon. Poin-poin utama yang kita peroleh dari pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Gerak melingkar beraturan atau disingkat GMB adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan melingkar dengan besar kecepatan tetap, baik kecepatan linearnya maupun kecepatan sudutnya. Gaya sentripetal bekerja dengan membentuk suatu sudut terhadap arah gerak benda setiap saat. Sementara itu, benda akan bergerak dalam lintasan yang membentuk kurva. Pada gerak melingkar beraturan, terdapat besaran-besaran penting yang perlu kita pahami, yakni sebagai berikut. Periode atau T besar adalah waktu yang diperlukan suatu benda untuk menempuh satu putaran. Secara matematis, periode dinyatakan seperti berikut. T besar sama dengan T kecil dibagi N. Frekuensi adalah banyaknya putaran yang ditempuh suatu benda dalam 1 sekon. Secara matematis, frekuensi dinyatakan sebagai berikut. F sama dengan N dibagi T kecil. Berdasarkan persamaan periode dan frekuensi tersebut, terdapat hubungan antara periode dan frekuensi seperti berikut. T besar sama dengan 1 dibagi F, atau F sama dengan 1 dibagi T besar. Perpindahan sudut delta theta adalah sudut yang disapu oleh sebuah garis radial atau jari-jari lintasan melingkar dari posisi awal garis theta 0 ke posisi akhir garis theta. Perpindahan sudut dapat ditentukan oleh arah perpindahan sudut, yaitu bernilai positif atau lebih dari 0 jika arah perputaran yang berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Sebaliknya, jika searah dengan perputaran jarum jam, nilainya negatif atau kurang dari 0. Kecepatan linear adalah hasil bagi antara panjang lintasan linear yang ditempuh benda dan selang waktu tempuhnya. V sama dengan 2πr dibagi T besar, atau V sama dengan 2πrf. Kecepatan sudut adalah besar perpindahan sudut yang ditempuh tiap satu satuan waktu. Omega sama dengan 2π dibagi T besar, atau omega sama dengan 2πf. Hubungan antara kecepatan linear dan kecepatan sudut dinyatakan dengan persamaan berikut. V sama dengan omega dikali R.